Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum semangat? Kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Apa kabar semua? Baik. Sehat-sehat sih semua? Ada yang sakit? Banyak. Ya. Ada temannya yang tidak hadir hari ini ya, karena berhalangan sakit. Ada yang sakit, ada yang tidak minta izin karena ada acara keluarganya. Jadi kita laksanakan kegiatan kita hari ini dengan sesuai yang hadis ini ya. Oke, sudah tahu apa yang mau dibikin hari ini? Belum tahu? Baik, hari ini kita akan mencoba membuat merumuskan bersama tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kita akan jelaskan. Kita mulai kegiatan kita yang pertama, yaitu aku dulu mau tanya dulu. Aturan kelas atau aturan sekolah apa yang kalian tahu? Siapa yang bisa? Katakan. Ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, bagus. Ada lagi? Ya. Melaksanakan tiket. Ada lagi? Ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Ada lagi? Aturan sekolah kita atau aturan dalam kelas kita? Yang kalian tahu ya? Iya, pakai baju seragam sekolah ya. Kalau hari Senin pakai baju putih merah. Kalau hari Senin Selasa putih merah, hari Rabu Kamis pakai batik, kemudian hari Jumat pakai busana muslim, kemudian hari Sabtu pakai baju pramuka. Nah, oke. Selanjutnya aku mau tanya lagi. Kira-kira menurut kalian kalau ditanya kelas impian kalian atau kelas yang sekarang ini kalian maunya bagaimana? Kalian bisa? Ya, kelas yang ada AC-nya. Biasa. Ada lagi? Dikeluarkan semua. Kalian mau kelasnya seperti apa? Di kelas ada televisinya supaya suatu waktu bisa dipakai MPS. Oke, ada lagi? Ya? Oh, maunya kelasnya catnya bersih, maunya selalu dicat. Oke, bersih ya kelihatannya. Ada yang pakai AC, ada yang pakai televisi, ada yang kelasnya harus selalu dicat supaya kelihatan bersih dindingnya. Apa lagi? Ya. Di kelas pakai WiFi. Oke, kelas impian. Luar biasa. Ada lagi? Yang lain? Belajar menggunakan handphone atau HP. Oke. Bagaimana dengan orang-orangnya? Itu kan yang kalian sebutkan tadi sarananya. Kalau orang-orangnya atau teman-temanmu atau gurunya bagaimana? Ada? Gurunya harus bagaimana atau temanmu harus bagaimana? Maunya kalian? Coba angkat tangannya, siapa? Ya, Pak Badra. Maunya aktif berbicara atau berdiskusi atau menanggapi ya. Oke. Bagus itu kalau aktif berbicara karena itu melatih diri sebenarnya ya, melatih diri untuk public speaking sebenarnya. Ada lagi? Orangnya mau bagaimana? Pak temanku nggak mau tak begini kalau temanku harus ya. Nah, maunya kayak Lida di kelasnya itu nggak boleh lagi ada sebut nama orang tua.
supaya suasananya menyenangkan ya. Kalau selalu sebut namanya orang tua, kayaknya suasananya nggak menyenangkan. Hati dibikin jengkel setiap hari. Ada lagi? Ya. Apa? Iya, berpakaian rapi ya. Di dalam kelas itu seharusnya kita semua berpakaian rapi. Ada lagi? Tidak selalu terlambat. Oke, bagus. Disiplin waktu. Tidak membuang sampah di laci. Nah, ini juga banyak pengalaman, banyak buang sampah di laci. Jadi yang menyapu setengah mati kalau bukan di lantai lah sapu, tapi lacinya juga temannya lah sapu. Jadi kelas masih ada lagi impian kalian yang bagaimana? Cukup hanya itu. Baru itu yang terpikirkan. Oke. Ya itulah tadi sekilas tentang review kita mengenai peraturan kelas dan kelas-kelas yang kalian. Oke, baik, kita lanjut. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Kita tepuk-tepuk dulu ice breaking ya sebelum kita lanjut. Masih ingat tepuk 1, 2, 3, 4, 5? Masih. Ya, kita coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5, terakhir 3 kali tepuk 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, apa salah enggak apa. Baik, kita lanjut ya. Kita masuk ke merumuskan keyakinan kelas yang akan kita rumuskan hari ini secara bersama-sama. Jadi ini nanti keyakinan kelas yang kita akan mau pakai sampai kalian selesai di kelas 6 ini ya. Bukan hanya di kelas 6 ini. Pak Guru harapkan kalian nanti bisa pakai keyakinan kelas ini bukan hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas, baik itu di rumah maupun nanti di kelas kalian ketika kalian sudah masuk di SMP, sekolah lanjutan ya. Jadi keyakinan ini harus kita yakini bersama sebisa mungkin kita tidak melanggarnya, begitu ya. Kenapa kita tidak boleh melanggarnya? Karena namanya juga keyakinan yang kalian buat sendiri, tapi diupayakan jangan dilanggar. Baik, sebelum kita merumuskan, perlu ada pertanyaan. Apa perbedaannya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Dia bisa. Coba berkomentar. Kan tadi sudah disebutkan peraturan-peraturan kelas. Ini hanya untuk menggali pemahaman kalian saja dulu. Ya. Kalau bisa jawab silakan menjawab. Kalau tidak bisa bilang saja kami belum paham. Ya. Peraturan kelas tadi sudah disebutkan. Keyakinan kelas apa? Berdasarkan penjelasan singkat yang Pak Guru berikan. Ya. Sekarang sudah aja supaya Keyakinan kelas merupakan kesepakatan bersama. iya, kesepakatan bersama. Kalau peraturan kelas bukan kesepakatan bersama ya. Ada lagi yang lain? Masih ada? Oke, baik. Jadi perbedaannya peraturan kelas yang kalian buat tadi itu bukan kesepakatan bersama. Ini peraturan yang dibuat oleh sekolah dan kelas kalian harus patuhi. Ya, harus pakai baju seragam sekolah, harus pakai sepatu warna hitam. Ya, datangnya sebelum jam 7. Itu kan peraturan yang dibuat oleh sekolah, bukan peraturan yang kita bikin bersama. Ya, kalau keyakinan kelas sebentar ini itu aturan yang kita mau buat sepakat bersama.
jadi ada dua pihak di sini. Ada kalian sebagai siswa dan ada guru di depan. Jadi kita buat kesepakatan supaya kalian patuhi, Pak Guru juga patuhi, sama-sama kita patuhi. Kalau aturan enggak, kalau aturan Pak Guru yang kasih aturan atau sekolah yang kasih aturan, kalian yang patuhi, begitu ya. Oke, bagus penjelasannya Sakidan. Jadi peraturan kelas itu ditetapkan oleh sekolah atau kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Baik, kita lanjut. Keyakinan kelas bisa kalian lihat. Ada yang bisa baca? Mana silakan. Keyakinan kelas berupa pertanyaan Pernyataan. universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Oke. Jelas ya? Keyakinan kelas itu pernyataan universal yang dibuat dengan bentuk kalimat positif. Nanti kita akan buat. Ya. Kemudian keyakinan kelas itu dibuat untuk diingat dan dipahami ya oleh semua warga kelas. Jadi kalau semua warga kelas di sini, kalian sebagai siswa dan Pak Guru sebagai guru kelas, wali kelas di sini ya. Kemudian keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas kita. Ya, jangan bikin aturan yang tidak bisa diterapkan di lingkungan kita. Kita buatkan kesepakatan yang nanti. Nah, baik. Kita akan buat. Jadi Pak Guru akan berikan. Baik, kita lanjut. Kita akan membuat keyakinan kelas kita bersama-sama. Jadi tadi kalian sudah lihat keyakinan kelas itu dibentuk dalam bentuk kalimat yang positif. Nanti Pak Guru akan bantu buatkan. Kita rangkum secara bersama-sama ya. Tetapi Pak Guru akan bagi kertas post-it. Kalian tulis apa-apa saja keinginan kalian yang akan kalian terapkan di dalam kelas ini, sehingga itu kita rumuskan menjadi bentuk keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas ini minimal 1 ya. Silakan. Silakan ditulis, silakan mulai ditulis untuk menghemat waktu kita. Pak Guru kasih waktu 2 menit untuk menulis. Oke baik, silakan ditulis. Pak Guru berikan waktu 2 menit. Iya, lihat ibu yang tidak paham, mesti jalan dulu lagi. Kan misalnya tadi itu yang kita bicara. Jangan dia, jangan. Yang tidak kena ayat. Kalau yang kena ayat yang KTSP kasih juga. Kalau yang betul-betul 2013 kasih keluar.
Saya misalkan ada yang selalu ditokak di sini. Saya tidak mau ditokak. Kalau nggak mau ditokak, seperti apa? Misalkan. Jadi kami tulis. Kan saya orang tinggal di biasa masuk lagi dan dua pasang nilai saya di semua jangan kan terus saya sudah bela dan tapi sudah jadi kita bawa dan ini maksudnya mana ada yang kemas Oke, sudah selesai semua? Ada yang belum? Oke, sudah selesai semua ya. Nah, sekarang keyakinan atau aturan-aturan yang telah kalian tulis itu silakan maju dipasang semua di sini untuk kita baca dan teruskan bersama. Oke, silakan. Susun saja yang rapi di sini. Oke, maju. Silakan. Disusun di sampingnya, baru ke bawahnya. Oke, yang sudah silakan kembali ke tempatnya. Oke, masih ada lagi? Sudah tidak ada? Baik. Kalau sudah tidak ada, sekarang kita lihat bersama. Ini adalah keyakinan kelas yang telah dibuat oleh kalian ya. Kemudian nanti sebentar kita akan rumuskan supaya kita sepakati bersama. Gitu ya. Dimulai dari sebelah sini ya. Oke, yang di sini menulis tidak sering membilangi nama orang tua. Ya. Oke, ini Pak Guru tidak tahu siapa ini yang tulis, tapi dari kalian tidak mau kalau nama orang tua kalian itu tidak sering disebut ya. Oke. Kemudian mempunyai teman yang baik dan tidak sengket. Temannya harus baik dan tidak sengket. Jadi kalau berteman jangan sengket. Ya. Baik, kita lanjut ke sebelahnya. Di kelas tidak boleh ada yang mencuri. Oke, penting sekali. Kemudian tiket siswa harus di kelas siswa harus mengerjakan tiket. Ya. Tiket.
Kemudian di kelas siswa tidak boleh dicukur kalau rambut panjang. Ada laki-laki yang tidak boleh dicukur kalau rambutnya panjang. Sebentar kita akan rumuskan bersama. Baik, lanjut. Tidak menyebut nama orang tua bersama. Tidak mencontek pada saat ujian. Ada. Kemudian tidak boleh bersifat kasar. Ya, jadi di dalam kelas nanti ini berdasarkan kesepakatan kita dan keyakinan kita nggak boleh ada yang ngerti yang kasar-kasar, main-main kasar, bicara-bicara kasar. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya, tidak boleh mencuri sama. Kemudian tidak boleh membawa mainan. Ya, di dalam kelas kita tidak boleh bawa mainan. Ya. Berikutnya, tidak bermain bola di dalam kelas, tidak mencontek saling ujian, dan tidak membuli teman. Oke? Kemudian di kelas tidak boleh ada yang bicara kotor, tidak boleh di kelas tidak mau ada yang terlambat, ya. Jadi kalau satu pembelajaran jangan ada yang terlambat, ya. Kemudian di kelas tidak ada yang harus menggunakan seragam sekolah. Kemudian di kelas tidak mau melihat ada yang menghina fisik. Ya, oke. Tidak boleh ada yang menghina fisik lagi di sini. Ya. Ini bahasa kerennya, tidak boleh ada yang membuli lagi. Oke. Berikutnya kita ke bawah. Tidak ribut pada saat jam pelajaran. Oke. Tidak berbicara kotor sama tadi, tidak merusak fasilitas kelas. Ya, iya. Fasilitas kelas itu tidak boleh lagi kalian hati-hati terhadap fasilitas kelas. Oke, bagus. Lanjut. Tidak membuang sampah di laci. Oke, tidak ribut pada saat jam pelajaran, tidak ada guru. Oke. Kemudian mendapatkan sanksi jika melanggar peraturan kelas. Oke. Lanjut. Tidak ada yang mengejek teman, oke sama. Tidak berisik pada saat pelajaran, oke sama. Lanjut. Mempunyai fasilitas kelas yang baik, oke. Menjaga lingkungan tetap bersih. Kemudian mempunyai lingkungan pertemanan yang baik, ya. Berikutnya, tidak ada lagi yang berbicara kotor di kelas. Tidak boleh bermain atau ribut saat belajar, oke sama, ya. Tidak merusak badan yang ada di dalam kelas. Oke, saya kira sama, ya. Dan sekarang dari semua masukan kalian ini kita akan buat ke dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu biasanya kalimatnya dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita akan rumuskan bersama. Baik. Kira-kira yang pertama apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Menjaga kelas tetap bersih. Ya. Begitu. Sepakat ini? Keyakinan seperti ini. Menjaga kelas tetap bersih. Kemudian apa lagi? Tidak menghina orang tua. Tidak menghina orang tua berarti menjaga tutur kata, ya. Tutur kata yang baik dan sopan. Begitu. Ya, kan nggak boleh mengejek-ejek nama orang tua, nggak boleh mengejek-ejek tadi fisik. Berarti menjaga tutur kata yang baik dan sopan. Kemudian apa lagi? Menjaga fasilitas kelas tetap, ya.
Iya. Karena ada tadi tidak boleh merusak fasilitas kelas. Fasilitas kelas itu apa? Termasuk di meja, kursi, sapu, pel, dan lain sebagainya. Ya. Kelihatan ya? Apa lagi? Menjaga kelas tetap bersih, menjaga kata yang baik sopan, menjaga fasilitas kelas tetap baik. Apalagi 13 tidak boleh ada yang mencuri. Mengerjakan tugas tepat waktu ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Setuju? Setuju ya? Mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian disiplin dalam menjalankan tugas piket, ya kan? Jadi kalau piket itu jangan lagi terlambat, cepat atau bekerja sesuai dengan waktunya. Apa lagi? Kamu lihat dulu, tidak bermain pada saat belajar. Tidak bermain pada saat belajar, kira-kira bahasa positifnya seperti apa itu? Disiplin ketika pembelajaran sedang berlangsung, ya. Disiplin ketika pembelajaran sedang berlangsung itu artinya kalau mulai orang belajar tidak ada lagi yang ribut, tidak ada lagi yang cerita, gitu ya. Apalagi jaga lingkungan tetap bersih ya. Menjaga kelas, oh ya sudah tadi ya. Menjaga kelas atau lingkungan tetap bersih. Oke, setelah ini selesai. Mempunyai lingkungan pertemanan yang baik. Oke. Ini mempunyai lingkungan pertemanan yang baik. Mempunyai lingkungan pertemanan yang baik. Maksudnya itu kalau sudah di dalam kelas, lagi semua sudah berteman, tidak ada lagi yang saling menghina, saling mengejek dan lain sebagainya. Kalaupun ada hal yang kalian tidak senangi, dari temanmu, itu sebaiknya kalian sudah tidak usah urusi atau istilahnya sekarang kepoin ya. Jangan mau kepoin temanmu. Kamu fokus saja memperbaiki dirimu sendiri. Kemudian ini sudah tidak mengejek teman, sudah saling menghargai ya. Saling menghargai. Menghargai. Oke. Saling menghargai. Tidak berisik pada saat pembelajaran sudah tadi ya. Tidak membuang sampah di laci sudah tadi ya. Menjaga kebersihan lingkungan. Tidak ribut pelajaran. Oke, mendapat sanksi jika melanggar peraturan kelas disiplin ya. Oke, sudah sama. Tidak ribut sampai sama. Tidak bicara kotor juga sudah. Tidak merusak fasilitas kelas juga sudah. Oke. Tidak bicara kotor sudah. Tidak datang terlambat juga sudah ya. Disiplin. Tidak datang terlambat itu berarti disiplin waktu ya. Kemudian tidak ada yang tidak lengkap seragamnya, tidak mau melihat ada yang menghina sudah ya. Tidak bermain bola dalam kelas. Apa ini? Tidak bermain bola dalam kelas ini bahasa positifnya seperti apa? Menempatkan permainan pada tempatnya ya. Kalau mau main bola boleh, tapi jangan di dalam kelas, di lapangan. Menempatkan
permainan pada pagi. Lagi, tidak boleh berkata kasar, sudah membuang sampah, tidak boleh mencuri juga ada, tidak boleh mencuri itu apa di situ? Ada yang masuk di situ. Saling menghargai ya, saling menghargai ini masuk tidak mencuri. Oke. Tidak boleh saya mencuri sudah sama, tidak boleh ya. Tidak sering membilang orang lain. Tidak ribut pada sini. Oke, saya kira semua sudah tercover di sini. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti inilah kesepakatan kelas, keyakinan kelas kita. Ini untuk 1 tahun ke depannya. Tapi karena kalian sudah hampir selesai, maka ini bisa dipakai sampai kalian selesai. Kita juga berharap keyakinan kelas kita ini tidak hanya sampai di sini. Ini juga bisa kalian terapkan di rumah maupun di sekolah kalian nanti ya. Baik, sudah jadi. Sekarang kita akan lihat bersama dan kita baca bersama ya. Nah, ini dia. Jadi keyakinan kelas yang kita rumuskan hari ini yang pertama yaitu, supaya bisa baca ya, pagi Menjaga kelas atau lingkungan tetap bersih. ya, menjaga kelas dan lingkungan tetap bersih, termasuk di tadi itu yang membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah di laci ya. Yang kedua, Menjaga tutur kata yang baik dan sopan. menjaga tutur kata yang baik dan sopan. Tidak ada lagi menghina-hina nama orang tua, dan tidak ada lagi menghina-hina fisik, tidak ada lagi bully-bullyan di sini. Yang ketiga, Menjaga fasilitas kelas tetap baik. menjaga fasilitas kelas tetap baik. Fasilitas kelas itu contohnya papan tulis, kursi, meja, sapu, pel, dan lain-lainnya itu dijaga supaya tidak rusak. Ya. Kemudian yang keempat, Mengerjakan tugas tepat waktu. mengerjakan tugas tepat. Jadi kalau dikasih tugas PR dikumpul besok, berarti besok harus dikumpul. Kemudian tugas diselesaikan sebelum jam 9, berarti tugasnya harus selesai sebelum jam 9. Seperti itu ya, mengerjakan tugas tepat waktu. Di belakangnya, Disiplin dalam menjalankan tugas piket. disiplin dalam menjalankan tugas piket. Jadi kalau piketnya ya, jangan bilangnya, jangan alasan ya. Oke. Kemudian berikutnya Disiplin ketika pembelajaran sedang berlangsung. ya, disiplin ketika pembelajaran sedang berlangsung. Kalau pembelajaran dimulai, tidak ada lagi yang ribut, tidak ada lagi yang lari-lari, tidak ada lagi yang cerita-cerita salah. Semua fokus untuk menerima pelajaran. Berikutnya, mempunyai lingkungan pertemanan yang baik. Ya, itu tadi saling menghargai. Ya, sama ini ya, saling menghargai, saling menjaga kesopanan. Ya, kalau ada masalah dengan temanmu dalam kelas, itu diselesaikan dengan baik-baik ya, bicara, kemudian jangan cerita di belakang gitu. Kemudian saling apa tadi, Saling menghargai. saling menghargai. Kemudian yang terakhir, Menempatkan permainan pada ya, tempatnya. tempatkan permainan pada tempatnya. Kalau mau main bola, jangan di dalam kelas. Main bola di mana? Di lapangan bola atau di lapangan besar. Kalau mau main apa namanya, bingo apa namanya, sembunyi-sembunyi, jangan di dalam kelas. Mainlah pada tempat dan waktunya. Bagaimana dengan kesepakatan ini? Bisa disepakati? Sekali lagi, bisa disepakati? Bisa. Bisa diyakini? Bisa. Oke? Oke, baik. Untuk kegiatan kita selanjutnya sudah tidak ada. Jadi inilah keyakinan kelas yang sudah kita buat. Pak Guru berharap keyakinan kelas kita ini kalian jalankan, kemudian kalian terapkan bukan hanya di dalam kelas ini, tapi juga di luar dari lingkungan kelas. Ya, silakan dibaca. Ini nanti Pak Guru akan tempel, Pak Guru akan pajang, dan
sebagai bentuk mengingat bagi kalian supaya kalian ingat-ingat terus, oh ini kesepakatan yang sudah dibuat. Sekali lagi, ini kesepakatannya kalian yang buat sama Pak Guru. Jadi kita harus patuhi ini bersama. Oke? Bisa dipahami? Saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, ya. Nah, setelah ini kalian bisa langsung istirahat di kantin atau bisa langsung pulang juga. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau Pak Guru ada salah-salah kata ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Gunung Sari 1 atau yang mewakili Ibu Rosmala SPD, yang kami hormati para rekan-rekan guru hebat dari SD Negeri Gunung Sari 1, dan yang kami hormati seluruh CGP dari Angkatan 10 dari Sekolah UPT SPM SD Negeri Gunung Sari 1. Hari ini insya Allah CGP dari SD Negeri Gunung Sari 1 akan melakukan persentase tentang diseminasi budaya positif. Tapi sebelum kita panggil para CGP, kita dengarkan dulu satu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yakni Ibu Rosmala SPD. Dengan hormat kami persilahkan. Maksud saya Ibu Rosmala SPD GR. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, di hari yang cerah ini, kita bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang diadakan oleh CGP Angkatan ke-10. Saya sangat senang mewakili kepala sekolah bisa hadir di tempat ini karena menurut saya budaya positif memang harus diterapkan di sekolah, utamanya di kelas. Dan tentunya budaya positif ini yang paling utama dulu CGP dulu yang akan memberikan infonya, apa hal-hal apa yang perlu dilakukan itu tentunya dari calon guru penggerak. Diharapkan dengan mengikuti diseminasi budaya positif ini, guru-guru lain dan guru PPG, mahasiswa PPG yang ikut hadir pada saat ini dapat menerapkannya di waktu yang akan datang. Karena tentunya dengan budaya positif ini akan sangat berimbas kepada murid-murid kita nanti. Dengan diseminasi budaya positif ini, tentunya siswa kita, peserta didik kita akan mendapatkan hal-hal yang sangat penting dan tentunya akan diterapkan di kelas kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sukses terus untuk CGP Angkatan 10 dan tetap semangat sampai akhir nanti. Terima kasih. Baik. Itulah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili Ibu Rosmala SPD.
Semoga sambutan tadi bisa menginspirasi bagi kita semua dan bisa kita aplikasikan apa yang telah disampaikan. Sekali lagi, mari kita beri tepuk tangan untuk sambutan yang tadi. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat SD Negeri Gunung Sari 1 serta mahasiswa-mahasiswa PPG dari Unismo. Selanjutnya kita akan saksikan bersama penjelasan atau penjabaran tentang diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan sama Ibu Rafaela tadi. Keyakinan kelas, oke. Jadi dari semua budaya positif yang telah dijelaskan oleh Ibu Rafaela dan Ibu Hidayah, kemudian kita sampai pada materi keyakinan kelas. Di keyakinan kelas ini ada pertanyaan di situ. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kemarin di sini saya ditanya juga, jadi saya jawab keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan di dalam kelas. Ya, ada dua belah pihak yang terlibat di situ. Ada kita sebagai guru dan ada guru. Jadi kita buat kesepakatan, kemudian kesepakatan itu yang kita tulis dan kita yakini bersama. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas ini dibuat dengan menggunakan kata-kata positif. Ya, sebenarnya sudah saya bikin tadi videonya, tapi masih mentah, belum jadi. Insyaallah nanti kalau sudah jadi saya akan share di grup cara membuat kesepakatan kelas. Kemudian peraturan kelas ini sama dengan peraturan sekolah, dibuat oleh satu pihak. Jadi sekolah saja yang buat atau kelas saja yang buat, siswa hanya menaati. Itu bedanya peraturan dengan keyakinan. Oke, selanjutnya dalam pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Jadi ketika kita membuat kesepakatan maka sifatnya tertulis. Tapi kalau ketika kita meyakini maka itu sifatnya abstrak. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Kemudian yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Contoh kita buat peraturan kelas, anak-anak tulis aturan kelas apa yang ingin kita sepakati sehingga kelas kita itu menjadi aman atau nyaman. Ada yang menulis, saya mau Pak di kelas ini tidak ada lagi yang menyebut nama orang tua, ya, tidak ada lagi yang membuli, tidak ada lagi yang mengejek. Nah, dari kesepakatan yang dibuat oleh anak-anak itu kita buat pernyataan, kemudian pernyataan itu diupayakan dalam bentuk pernyataan positif. Jadi kita ubah pernyataannya sehingga kita bisa rangkum mungkin contohnya saling menghargai dan menghormati antar teman dalam kelas. Kurang lebih seperti itu pernyataannya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jangan terlalu banyak sekali skematik. Anak-anak juga skematik. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kurang lebih seperti itu syarat-syarat untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian yang ke-8 itu segitiga restitusi.
Jadi apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, termasuk dalam menyelesaikan masalah yang terjadi selama ini. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya, dan kita mau pakai ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelas. Yang paling sering ini muncul permasalahan murid, ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nanti ada contohnya. Yang kedua validasi tindakan yang sama, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak dulu juga pernah melakukan hal seperti itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu juga merasa berhak. Ini contoh-contoh kalimat yang kita berikan ke anak ketika kita menyelesaikan permasalahan yang ada pada mereka menggunakan segitiga restitusi. Kemudian tahapan yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah ini prinsipnya setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini contoh-contoh kalimat yang kita berikan ke anak-anak. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini, ya. Kemudian ada juga kamu bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang terakhir ada juga kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ini contoh-contoh kalimat di tahapan validasi tindakan yang salah. Kemudian di tahapan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Keyakinan ini diupayakan termotivasi secara intrinsik di dalam seperti yang sudah dijelaskan sama Ibu Ramadhan tadi. Kemudian contoh-contoh kalimatnya atau contoh-contoh pertanyaan. Apakah keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa saja telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi seperti apa? Jadi itu adalah bentuk-bentuk pertanyaan ketika kita menanyakan keyakinan kepada peserta didik kita dalam rangka penyelesaian masalah yang terjadi kepada mereka. Oke, saya kira itu materi saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Badrul. Baik, Bapak Ibu guru-guru hebat SD Negeri Gunung Sari 1, mari kita beri aplaus tepuk tangan yang bergemuruh buat seluruh CGP SD Negeri Gunung Sari 1. Yang terakhir, thank you. Oke, itulah tadi pemaparan dari para CGP dari UPT SBM SD Negeri Gunung Sari 1 terkait dengan penyebaran disiplin positif atau diseminasi disiplin positif di sekolah SD Negeri Gunung Sari 1. Dari pemaparan tadi ada 8 poin yang ditampilkan di atas. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kewajiban, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan, dan segitiga restitusi. Ini inti daripada yang dijelaskan tadi para CGP tadi. Dari penjelasan tadi tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan ataupun tanggapan. Kami buka sesi diskusi sekarang. Yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan boleh ajukan tangan, Bu. Para mahasiswa PPP yang ingin ada yang ingin ditanyakan boleh diajukan tangannya. Dipersilakan kepada audiens forum untuk mengungkapkan pertanyaan ataupun pertanyaannya. Ada? Oke. Terutama dari Pak Bu Suci, luar biasa sekali. Kaget saya Pak, hebat Bu Suci, saya Pak. Oke, semangat sekali Bu Suci. Baik Bu Suci, dengan hormat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan kepada
kepada Bapak Ibu Guru CGP adalah mengenai restitusi dan hukuman. Yang tadi saya pertanyakan, apakah perbedaan antara restitusi dan hukuman? Oke. Restitusi dan hukuman. Baik, terima kasih. Luar biasa ya pertanyaannya. Sekali lagi buat Ibu Suci. Buah mangga, buah kedondong. Nama kayak Tuhan lagi dong. Buah mangga, buah kedondong. Oke, tepuk tangan dong. Jadi pertanyaannya adalah apakah perbedaan antara restitusi dan hukuman? Kepada Bapak Sarjana yang akan menjawab pertanyaannya dengan hormat, disilakan. Saya dulu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan dari Ibu Suci, apa perbedaan restitusi dan hukuman? Oke, baik. Kita kembali ke posisi kontrol dulu. Jadi 5 posisi kontrol ini yang terjadi, yang kita pedomani ya, kita pedomani untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada peserta didik kita. Ya, jadi ada 5 tahapannya. Tahapan yang pertama, kita sebagai penghukum. Ya, penghukum yang kasih hukuman terlambat dimasuk disuruh berdiri, terlambat datang ke sekolah disuruh duduk sampah. Itu pengertian dihukum. Kemudian tahapan yang kedua itu pembuat bersalah. Pembuat bersalah itu ini. Contoh kalimatnya, berapa kali dikasih tahu kamu selalu saja mengecewakan ibunya. Ya. Ada kata-kata begitu di dalam penjelasan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada posisi kontrol sebagai teman. Di posisi kita posisikan sebagai teman ketika kita ini menghadapi peserta didik yang terlibat di dalam sebuah masalah. Nah, contohnya seperti ini. Sebentar ada videonya supaya untuk lebih jelasnya. Kemudian yang keempat sebagai pemantau dan yang terakhir sebagai manajer. Jadi kelima posisi kontrol ini semuanya menyelesaikan permasalahan yang ada pada murid. Tapi kita diharapkan berposisi pada nomor 5 ini. Kenapa nomor 5? Nomor 5 ini kita sudah dibantu untuk menyelesaikan permasalahan murid menggunakan yang restitusi. Jadi segitiga restitusi itu menyelesaikan masalah pada peserta didik menggunakan 3 tahapan. Sebentar juga ada video bisa kita lihat. Jadi kurang lebih seperti ini perbedaannya hukuman dan segitiga restitusi. Itu dari saya. Baik, sebelum kita tutup diseminasi budaya positif ini, akan ada sebuah tampilan video dari Bapak Kasat Suara tentang kasus dari segitiga restitusi. Dengan hormat disilakan Pak. Terima kasih sekali lagi Pak. Jadi karena sudah tidak ada pertanyaan, berarti kita masuk ke bagian akhir dari kegiatan diseminasi ini. Di bagian akhir ini saya coba masukkan video. Jadi video ini saya ambil dari ada sebenarnya di BMM itu Bu. Kalau mungkin yang sudah pernah buka BMM modul budaya positif itu ada video di situ. Di video itu ada 2 video. Jadi video apa perbedaan 5 ini, posisi kontrol ini, bagaimana kita menyelesaikan masalah anak dengan 5 posisi ini. Kemudian di video yang kedua menyelesaikan masalah dan gerakan segitiga restitusi. Seperti itu.
Baik Bapak Ibu sekalian yang sama-sama berbahagia, semoga dengan pemutaran video tadi itu bisa memberi lagi pemahaman bagi kita semua tentang disiplin positif. Semoga pemaparan daripada CIP dan video tadi itu bisa diaplikasikan di kelas-kelas. Jadi nantinya ke depannya kita menyelesaikan kasus anak-anak atau siswa itu dengan segitiga restitusi dan kita tidak lagi melakukan penghukuman, tidak ada lagi penghukuman. Yang ada adalah konsekuensi dan restitusi. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, ada lagi yang ingin memberikan tanggapan atau pernyataan sebelum diskusi ini ditutup? Sudah tidak ada ya? Bagaimana? Ada mahasiswa yang mau berkomentar? Ya? Tidak ya? Oh siap. Tidak seperti baik, tidak ada lagi ya. Dengan pemaparan diseminasi positif dan video tadi itu berakhir pula acara kita. Apabila ada yang kurang berkenan dari persentase ini, mohon kita tutup acara kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah secara bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi